kekuatan, Roh yang memberi penghiburan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita pujikan Kudus datanglah. Roh Kudus datanglah, jamahlah setiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus datanglah, Roh Kudus hiburlah setiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus bimbinglah, Roh Kudus datanglah, jamahlah tiap hati, jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus datanglah, Roh Kudus hiburlah, Roh Kudus hiburlah setiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus bimbinglah, Roh Kudus, Roh Kudus bimbinglah, Roh Kudus, Roh Kudus bimbinglah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh mengikuti ibadah penghiburan almarhumah Ibu Onggyok Lian Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan bagi keluarga besar yang ditinggalkan, bagi anak, cucu, menantu, dan semuanya yang ditinggalkan. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri penghiburan. Tuhan, kami perlu firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan bagi kami yang ditinggalkan. Urapi hamba firman-Mu, Tuhan juga urapi setiap hati yang mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap mendengar firman Tuhan, kita berkata amin. Shalom sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan. Saya Chandra, kami dari tim penghiburan Gereja Betani Nginden mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya almarhumah Ibu Onggyok Lan ke rumah Bapak di surga. Kami percaya keluarga besar yang ditinggalkan, anak cucu menantu, handai tolan, diberikan kekuatan, diberikan penghiburan dari Roh Kudus. Saudaraku, di dunia ini semua ada waktunya. Ada waktunya kita menanam, ada waktunya kita memetik yang kita tanam, ada waktunya kita mendapat, ada waktunya kita kehilangan. Ada waktunya kita bersenang-senang, ada waktunya kita berduka cita, ada waktu kita berkumpul, ada waktu kita berpisah, ada waktu lahir, dan ada waktu mati. Saudaraku, kita semua yang masih hidup, ibarat kita ini sedang melakukan suatu pertandingan.
Katakan kita ini bertanding lari 1000 meter misalnya, dan siapapun kita yang saat ini hadir, saudara dan saya, kita tidak tahu saat ini kita ini sudah berlari dalam pertandingan itu kita sudah berlari berapa ratus meter. Mungkin ada yang sudah separuh, ada yang baru start, ada yang sudah sebentar lagi masuk garis akhir. Kita semua tidak tahu. Pertandingan dimulai pada saat kita ini bayi dilahirkan. Itu pertandingan, sudah pertandingan iman. Menjadi balita, anak-anak, dewasa, remaja, tua, dan akhirnya menjadi mati. Seperti kita tahu saat ini almarhumah Ibu Ong Giok Lian sudah mengakhiri pertandingannya. Dia sudah finish di depan sana, sudah masuk garis akhir sesuai firman Tuhan dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan Tuhan kepadaku oleh Tuhan. Saudara, ketika kita mengakhiri pertandingan itu dengan baik, dengan memelihara iman kepada Tuhan, kita mendapatkan mahkota kebenaran. Saudara, siapapun kita, apapun strata sosial kita, kita tidak bisa menolak yang namanya hari kematian. Pengkhotbah 8 ayat 8, tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematiannya. Kita tidak bisa menahan angin, kita tidak bisa memegang angin. Seperti itulah kita tidak bisa menahan hari kematian. Walaupun strata sosial kita mungkin presiden sekalipun atau orang yang super kaya sekalipun, kita bisa untuk mengobati, bisa, tetapi untuk membeli yang namanya kehidupan tidak bisa. Dan semua pasti akan mati. Kita ini cuma seperti yang saya katakan tadi, sedang bertanding, dan dalam berapa saat lagi garis akhirnya kita semua tidak ada yang tahu. Bahkan sejarah dunia mencatat, saudara mungkin kalau suka sejarah, ada kaisar Tiongkok yang paling terkenal, kaisar pertama, Kaisar Jin Shi Huangdi, kaisar langit Huangdi, Jin Shi Huang. Dia pemersatu daratan Tiongkok. Tiongkok berperang, kita tahu bersama Jamkok, 3 negara, setelah itu menjadi 6 negara. Tidak ada yang bisa menyatukan, saling berperang. Ada seorang raja Jin Shi Huang yang bisa menyatukan daratan Tiongkok. Raja yang super power, raja yang sangat-sangat hebat. Dia yang membangun tembok raksasa. Tetapi dia takut mati. Dia takut yang akan namanya kematian, sehingga dia menyuruh semua orang di negerinya, orang pinter, tabib, untuk mencari yang namanya pil keabadian. Sejarah dunia mencatat dia meninggal 49 tahun, bukan malah panjang umur, malah 49 tahun dia meninggal. Jadi saudara, tidak ada seorang pun yang kebal akan kematian, tidak ada. Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali, sesudah itu dihakimi. Sesudah kematian bukan selesai, ada yang namanya keabadian, kekekalan. Di sana cuma ada 2, hidup kekal, hidup yang kekal, atau hukuman yang kekal. Hidup berbicara mengenai surga, hukuman itu berbicara mengenai neraka. Ya, sesudah itu dihakimi. Seringkali kita manusia kurang merenungkan, kurang berhikmat. Satu hari kelak, kalau saya atau saudara meninggal ada di posisi seperti almarhumah Ibu Ong Giok Lan, mau kemana kita? Oh, saya mau ke kerajaan sorga, saya mau ke sorga. Apa yang menjadi dasarnya? Karena saya berbuat baik.
berbuat baiknya yang seperti apa? Oh, nanti di sana ditimbangnya. Kalau perbuatan baikku lebih banyak, aku masuk kerajaan sorga. Tapi kalau perbuatan jahatku yang banyak, aku masuk neraka. Kalau imbang, kemana? Ya, itu seringkali kita kurang merenungkan. Kalau satu hari kelak aku pulang, kemana aku akan pergi? Kalau aku pulang ke rumah Bapa, maksudnya kalau aku meninggal, kemana aku akan pergi? Tetapi saudaraku, iman kekristenan ada kabar sukacita. Mazmur 116 ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Wahyu 14 ayat 13, aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. 3 ayat yang saya bacakan tadi, saudara, dikatakan berharga, dikatakan beruntung, dikatakan berbahagia. Padahal kita tahu orang mati itu, kalau orang luar sana takut, jiong, keadaan yang kurang bagus. Tetapi iman Kristen mengatakan berharga, berbahagia, dan beruntung. Kenapa? Dikatakan berbahagia, dikatakan beruntung. Kenapa? Karena bagi orang yang percaya kepada Tuhan, dia punya satu jaminan keselamatan kekal yang pasti di dalam nama Yesus. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang binasa, orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang percaya tidak akan binasa. Binasa itu ngomong hukuman yang kekal. Tetapi orang yang percaya, beriman kepada Tuhan, dia akan beroleh hidup yang kekal, hidup selama-lamanya dalam kerajaan sorga. Kematian adalah babak awal melangkah kepada suatu kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Saat ini saudaraku, almarhumah melangkah kehidupannya kekal dalam kerajaan sorga. Bagaimana dengan dosa-dosa kita? Kita semua dilahirkan dalam dosa. Dosaku bagaimana? Firman Tuhan dalam Yesaya 1:18, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dosa-dosa kita, dosa masa lalu, saat ini, dan yang akan datang, sudah dibayar lunas di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus. Sehingga Sang penebus kita, Sang penyelamat kita, Sang juru selamat kita, Tuhan Yesus, itulah yang menebus seluruh dosa kita, sehingga kita boleh diselamatkan. Dan oleh karena kasih karunia-Nya, Dia rela mati menebus dosa Bapak, Ibu, Saudara, dari saya, sehingga kita beroleh jaminan keselamatan yang kekal dalam nama Yesus. Amin, saudaraku. Itu yang menjadi kabar sukacita, yang menjadi kekuatan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Jaminan keselamatan hanya oleh karena kasih karunia, hanya karena anugerah. Anugerah kasih karunia itu bukan semua orang bisa menerima. Kalau kita bisa menerima, itu karena kasih karunia, itu karena anugerah, sehingga saudara dan saya bisa menerimanya. Itu hadiah cuma-cuma dari Tuhan. Amin. Saudara, Sang Firman yang dari surga, Dia yang turun ke dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Pada hari ketiga Dia bangkit. 40 hari Dia naik ke surga. Dia yang dari surga yang berjanji satu hari kelak akan menjemput Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, umat pilihannya, umat tebusannya yang percaya kepadanya. Dia yang dari surga, Dia yang tahu tempatnya surga.
yang berjanji akan menjemput Bapak, Ibu, saudara dan saya untuk kembali ke surga. Kalau kita dijemput oleh Tuhan Yesus, seperti saat ini almarhumah Ibu Ong Giok Lan dijemput oleh Tuhan Yesus, dia pasti di dalam kerajaan surga yang kekal. Amin. Saudara, Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jalannya melalui Yesus, hanya melalui Yesus, karena dia yang dari surga. Saudara, kita ini anggap kita ini di dunia ini cuma pelancong berjalan-jalan antara rumah kita di kerajaan surga. Saudara, kalau tur, misalnya jalan-jalan tur ke luar negeri, katakan Bapak Ibu ini wisatawan dari Eropa, katakan sekarang jalan-jalan di Surabaya, pasti butuh yang namanya tour leader ya, guide ya. Saya asli Surabaya, istri saya dari Sulawesi. Bapak, Ibu, saudara lebih percaya dipimpin oleh tour leader yang asli Surabaya. Kalau mau cari rawon yang belusuan, mau nyari nasi campur yang enak di dalam gang, atau mau nyari makanan khas Surabaya, lebih percaya dipimpin orang asli Surabaya atau orang yang dari luar Surabaya? Pasti lebih nyaman, lebih percaya orang yang asli Surabaya. Karena Bapak, Ibu, saudara tidak akan kesasar. Seperti hal itulah iman kita kepada Tuhan. Kita percaya kepadanya, dan dia yang berjanji satu hari kelak dia akan menjemput Bapak, Ibu, saudara dan saya untuk pulang ke rumah Bapa. Kira-kira kita kesasar enggak? Saya yakinkan pasti tidak akan kesasar. Ya saudara, Kisah Para Rasul 4 ayat 12, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Untuk keluarga yang ditinggal, saya tahu kalau ditinggal orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, hati kita ini sedih, berpisah. Betul ya? Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 4, firman Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalannya ke situ. Amin, saudara. Ini menjadi penghiburan bagi keluarga besar yang ditinggalkan. Jangan gelisah, jangan terlalu bersedih yang berlebihan. Tuhan menyediakan tempat bagi barang siapa yang percaya kepadanya. Kalau satu hari kelak rumah kita di kerajaan surga sudah jadi, kita juga akan dijemput untuk pulang. Seperti almarhumah Ibu Ong Giok Lan, saat ini dia dijemput Tuhan sendiri pulang. Tuhan katakan, di mana tempat aku berada, kamu berada. Tempatnya Tuhan di mana? Kerajaan surga, di surga. Berarti kita akan di kerajaan surga juga. Amin. Ini yang menjadi kekuatan, yang menjadi penghiburan bagi keluarga besar yang ditinggalkan. Tuhan katakan, di mana, kemana aku pergi, kamu tahu jalannya ke situ. Karena kita dituntun, kita digandeng oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhanlah jalannya, Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup itu sendiri. Amin, saudara. Maka dari itu saya himbau untuk keluarga besar, ayo kita jaga iman percaya kita dalam pertandingan hidup ini sampai garis akhirnya. Satu hari kelak kalau
kita tutup mata, kita dalam kerajaan surga nanti kita bertemu dengan almarhumah Ibu Ongkyo Lan di dalam kerajaan surga. Surga digambarkan tempat yang tidak ada air mata. Di sana tidak ada ratap tangis, di sana tidak ada duka cita, di sana tidak ada sakit penyakit lagi. Di sana penuh kemuliaan dengan sukacita, damai sejahtera bersama Tuhan. Amin. Tempat yang lebih enak daripada kita. Kita sedih saat ini, ya. Manusia lahir, anak bayi lahir itu mesti kita melihatnya bayi ini nangis, ya. Tapi mamanya, papanya senang punya bayi, wah tertawa, bahagia. Bayi ini nangis karena dia tahu dia akan menghadapi pertandingan iman. Dia akan menghadapi badai, gelombang apapun juga dalam kehidupan, dalam pertandingan tadi. Banyak ada badai, ada hujan, ada lembah, ada bukit, ada yang harus dilaluinya. Dia tahu. Tetapi barang siapa yang iman percayanya sampai garis akhir, yang ditinggal menangis, sedih, tetapi yang pulang bahagia, gembira, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Amin. Saat itulah, saat ini juga Ibu almarhumah Ongkyo Lan dengan penuh bahagia dia pulang ke rumah Bapa di surga. Saudaraku, mungkin kita bisa merenungkan, kalau satu hari kelak saya pulang, saya meninggal, apakah saya punya jaminan keselamatan yang kekal tadi? Kalau mungkin selama ini kita kenal Tuhan, tetapi jauh, wah aku sudah lama, aku jauh dari Tuhan. Saat firman diberitakan hatimu bergetar, Tuhan mengetuk pintu hatimu. Jangan keraskan pintu hatimu, bukalah pintu hatimu, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pasti punya jaminan keselamatan yang kekal dalam nama Yesus. Amin. Itu yang kita pegang sampai garis akhirnya. Kita bisa berkata pada almarhumah Ibu Ongkyo Lan, selamat jalan Mama, selamat jalan Oma, selamat jalan pulang ke dalam rumah Bapa dalam keabadian dengan damai sukacita. Kami percaya anak-anak semua yang ditinggalkan keluarga besar Handetolan dengan menjaga iman dalam pertandingan ini sampai garis akhirnya, tetap percaya beriman pada Tuhan Yesus sampai garis akhirnya. Satu hari kelak yang ditinggalkan Handetolan juga beroleh jaminan keselamatan yang kekal dalam nama Yesus. Amin. Mungkin itu yang bisa direnungkan malam hari ini. Sebelum ibadah tutup, kita pujikan satu pujian, saudara.